Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa. Ini saya baru saja menyelesaikan seleksi tahap kedua PGP angkatan ke-9 ya, yaitu simulasi mengajar ya. Jadi sebetulnya simulasi mengajar ini sih apa istilahnya, karena ini memang kebiasaan kita di kelas, jadi saya rasa tidak begitu menyulitkan ya. Hanya saja kita harus pandai-pandai untuk menyesuaikan waktu yang 10 menit itu aja yang tepat sulitnya ya, karena pengalaman saya sendiri sudah beberapa kali coba itu kadang kurang, kadang lebih, dan akhirnya terkesan ngebut begitu melaksanakan simulasi mengajar. Namun yang perlu saya sampaikan di sini, ada sesi wawancara sekitar kurang lebih 2 menit ya oleh asesor. Jadi apa saja yang sebetulnya ditanyakan gitu. Dan ini ternyata benar seperti pengalaman teman-teman yang PGP sebelumnya, bahwa hampir pertanyaan itu sepertinya sudah sama gitu atau mirip, atau bahkan setiap individu itu mungkin sama pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan pertama itu apa sih kelebihan dan kekurangan metode yang digunakan dalam pembelajaran yang tadi kita simulasikan itu. Jadi misalnya saya di pembelajaran ini tadi menggunakan problem based learning, ya saya jelaskan aja dengan apa adanya, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Dan teman-teman nanti bisa browsing aja di internet, banyak sekali ya penjelasan tentang kelebihan dan kekurangannya. Kemudian pertanyaannya yang berikutnya, bagaimana Anda kira-kira menerapkan metode ini di kelas yang berbeda? Apa langkah yang Anda lakukan untuk menerapkan metode di kelas yang berbeda? Ya, saya bilang pertama kita kita lihat kondisi siswa kita, baru kemudian kita persiapkan dengan lebih matang dengan metode yang sama mungkin seperti ini, tapi persiapannya lebih matang lagi berdasarkan evaluasi dari pertemuan kita yang saat ini. Nah, kemudian yang ditanyakan ketiga itu terkait dengan evaluasi. Jadi evaluasi apa yang kita lakukan ya terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Jadi saya bilang saja evaluasinya, yang pertama evaluasi langsung ketika tadi ada presentasi kelompok, itu langsung diberikan penilaian, dan kebetulan saya menggunakan tanda love ya tapi saya kasih angka begitu. Jadi sebetulnya sudah terpikir akan kasih bintang ya, tapi karena Anda sempat membuatnya, saya ganti pakai tanda love, tanda cinta itu. Nah, kemudian kasih angka seperti ada tampak di belakang saya, itu masih tersisa. Kemudian penilaian yang kedua, saya bilang penilaian yang kita lakukan di dalam kelompok itu sendiri, dalam kelompok-kelompok kecil, itu penilaian terhadap individu masing-masing ya, karena kebiasaan kalau ada kegiatan bekerja berkelompok itu pasti ada saja anak yang mendominasi dalam kelompok itu, dan ada juga anak-anak yang kurang berani atau takut untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, saya bilang ya itu juga perlu kita nilai, dan di samping juga perlu kita motivasi dan dorong anak-anak yang masih kurang itu untuk selalu dan untuk mau membantu temannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian penilaian yang ketiga bisa kita lakukan dengan sistem pengayaan dan remedial. Jadi kalau anak-anak sudah mencapai angka angka KKM atau di atasnya, itu tentu kita melakukan pengayaan, dan yang di bawahnya kita melakukan remedial. Dan pertanyaan yang terakhir yang dilakukan, apa tindakan Anda setelah melakukan penilaian? Ya, tentu saya jawab sekenanya saja, teman-teman. Jadi saya jawab di situ ya, kita melakukan RTL atau rencana tindak lanjut dalam rangka untuk terus memperbaiki anak-anak ini agar bisa mencapai pembelajaran atau
bisa mencapai target KKM yang kita inginkan. Demikian sekilas info, mumpung masih hangat nih, perlu saya sampaikan karena baru saja. Saya justru tegangnya ketika wawancaranya, bukan pada saat pembelajarannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang menyusul untuk menjadi CGP bisa sukses semuanya, dan pembelajaran kita di Indonesia terutama ya bisa terus maju pesat. Salam guru penggerak, salam hebat guru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.